Halo, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis human error pada kasus kecelakaan kerja. Kelompok kami terdiri dari Syifa Nindita Rizka Dewi, Sarah Hernakova, Fania Zara Putri, Devita Sriwahyuni, Syafika Rohalia, dan Theofibia Abigail. Topik bahasan yang pertama adalah narasi kejadian kecelakaan kerja dengan 5W1H. Yang pertama adalah peristiwa apakah yang terjadi? Terjadi kecelakaan kerja di proyek pembangunan rumah susun yang menewaskan satu warga. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Korbannya adalah Tarmina berusia 54 tahun, warga setempat yang saat itu sedang belanja sayuran di sekitar proyek rusun. Yang ketiga adalah kapan peristiwa tersebut terjadi? Kecelakaan kerja terjadi pada hari Minggu 10 Maret 2018 sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, di mana peristiwa tersebut terjadi? Kecelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan rumah susun Pasar Rumput RT 5 RW 4 Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Kecelakaan kerja terjadi diduga akibat kelalaian pekerja saat melakukan pemasangan besi hollow. Yang kedua, pengawas proyek yang datang terlambat sehingga tidak dapat mengawasi pekerja dalam pemasangan besi tersebut. Yang keenam, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Kecelakaan kerja terjadi saat pekerja melakukan pemasangan besi hollow. Pekerja proyek yang bertugas merangkai beberapa batang besi membuka scaffolding dengan tidak hati-hati. Selanjutnya, ketika pekerja membuka scaffolding, salah satu besi mengenai besi lain, sehingga besi hollow sepanjang 3 meter jatuh dari lantai 10 proyek, kemudian menimpa dan menewaskan Tarmina. Terakhir, pekerja yang melakukan pemasangan besi hollow juga tidak dipantau oleh pengawas karena keterlambatan pengawas untuk datang ke proyek pembangunan rusun tersebut. Berikutnya ada identifikasi penyebab. Peristiwa jatuhnya besi hollow pada proyek pembangunan Rusunawa Pasar Rumput terjadi akibat kelalaian pekerja. Pekerja proyek yang bertugas merangkai besi tidak hati-hati saat membuka scaffolding, sehingga satu besi jatuh ke bawah dan terkena besi yang lain. Selain itu, pengawas juga tidak memantau saat pekerja melakukan pemasangan besi hollow. Selanjutnya ada upaya pengendalian. Yang pertama ada eliminasi, tetapi tidak dapat dilakukan karena merupakan bagian dari pekerjaan. Lalu ada substitusi yang juga tidak dapat dilakukan karena bahaya merupakan bagian dari pekerjaan. Lalu selanjutnya ada engineering control, di mana bisa menambah pemasangan jaring pelindung atau safety net dan safety screen yang berguna untuk menahan benda jatuh agar tidak membahayakan apa atau siapa saja yang berada di bawah. Lalu ada administrative control, yang pertama membuat SOP, jadwal pemeriksaan, dan perawatan pada alat-alat konstruksi termasuk safety net. Lalu menyusun construction safety plan yang disusun untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja untuk menuju zero accident pada proyek. Yang ketiga, meningkatkan fungsi manajemen pengawasan pada setiap proses kerja di proyek konstruksi dan merekrut personil pengawas atau supervisor K3 yang berkompeten dan memiliki sertifikat. Berikutnya ada administrative control yang keempat, yaitu memberikan pelatihan dan sosialisasi pada setiap pekerja agar selalu menerapkan budaya K3 sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman, selamat, tertib, bersih, dan ramah lingkungan. Berikutnya ada membuat absensi ketat, terutama pekerja pengawas agar tidak telat saat bekerja. Dan yang terakhir, membuat atau melakukan instruksi kerja terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Selanjutnya ada penggunaan APD. Dalam usaha menghindari terjadinya kecelakaan kerja, maka para pekerja perlu dilengkapi dengan pakaian kerja serta perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan peralatan yang berlaku. Dalam menggunakan APD harus dilihat kelengkapan dan jenis APD sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini, APD yang harus digunakan adalah Yang pertama adalah safety hat yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras. Dalam kasus ini, karena tidak ada pembatas antara proyek dan pasar, maka risiko pekerja maupun warga biasa menjadi sama. Namun, ketika sudah ada pembatas, pekerja lebih berisiko untuk tertimpa benda keras.
Yang kedua, ada safety shoes yang berguna untuk menghindarkan terpleset karena licin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras. Yang ketiga, ada kacamata ketika ada pekerjaan yang harus mengelas atau banyak serbuk material padat. Yang keempat, masker diperlukan pada bagian tempat kerja yang berdebu. Meskipun begitu, saat ini masker tetap dianjurkan, yaitu masker kain bagi para pekerja konstruksi. Yang kelima, ada sarung tangan yang dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang keras dan pekerjaan yang menggunakan tali. Dan yang keenam adalah body harness digunakan untuk melindungi pekerja terhindar terjatuh dari ketinggian. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Upaya pencegahan dalam aspek pekerja yaitu terdiri dari pemberian pelatihan dan instruksi yang tepat kepada pekerja, penempatan pekerja sesuai dengan potensi dan keterampilannya, pengaturan waktu atau shift kerja yang adil guna mencegah kelelahan berat pada pekerja, penegakan kedisiplinan kerja kepada para pekerja, pemberian penyuluhan dan bimbingan mental kepada pekerja. Lingkungan kerja yang aman mencakup seperti hygiene, sanitasi, ventilasi udara, serta pencahayan dan penerangan. Terpenuhinya persyaratan keselamatan mencakup keadaan gedung serta tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan pekerja. Tersedianya sarana dan prasarana lengkap sebagai penunjang keselamatan dan kesehatan pekerja seperti safety net, toilet, tempat beribadah, dan istirahat. Selanjutnya, terpenuhinya tata laksana kerumah tanggaan seperti penyimpanan barang, peletakan serta pemasangan mesin, dan pemakaian tempat serta ruang kerja. Dan yang terakhir, pengukuran dan pengendalian faktor lingkungan kerja meliputi faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi terhadap pekerja. Dalam aspek manajemen, yang pertama ialah mengadakan pemantauan dan pengendalian terhadap kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman di tempat kerja. Lalu selanjutnya terdapat prosedur dan aturan mengenai K3 yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu memberlakukan penghargaan dan sanksi terhadap pekerja dalam menerapkan aturan mengenai K3. Lalu selanjutnya melakukan proses seleksi penerimaan pegawai dengan baik, dan yang terakhir membuat propaganda tentang pentingnya keselamatan kerja. Selanjutnya, pengendalian dalam aspek peralatan kerja ialah tersedia pagar atau tutup pengaman yang efisien pada beberapa bagian mesin atau perkakas yang bergerak. Lalu terdapat alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan yang ada di tempat kerja. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat yang digunakan di lingkungan kerja. Selanjutnya, melakukan pemeliharaan yang baik terhadap seluruh peralatan kerja yang digunakan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, menempatkan seluruh peralatan dan perlengkapan kerja pada tempatnya setelah selesai dipakai.